Saya ada di sekitar stasiun Sudirman, saya ingin mendengar suara masyarakat. Bagaimana dengan mereka-mereka yang mungkin pada saat ini belum mendapatkan kesempatan untuk vaksin? Bagaimana pendapat mereka tentang vaksin itu sendiri? Apakah vaksin sebuah hak, kewajiban, apakah mereka ingin divaksin atau mungkin tidak ingin divaksin? Seperti apa? Namanya siapa, Pak? Dini. Ibu Dini dari mana? Aku panggilnya Mbak aja ya? Iya, Mbak Dini warga mana? Warga Jakarta Timur. Jakarta Timur, oke. Setiap hari berarti naik KRL ya? KRL, Naik kereta ya? MRT, terus ke KRL. Oh, oke. Aku mau tanya Mbak Dini, jawab jujur ya. Ini kan kondisinya sekarang kita lagi melihat proses vaksin serentak dan masif. Tapi gratis ya. Nah, Mbak Dini menjadi kelompok yang saya ingin sekali vaksin atau nanti-nanti dulu deh gitu? Nggak pengen vaksin. Kenapa? Kalau saya nggak pengen vaksin, memang dari kecil anak-anakku saya nggak vaksin gitu. Oke. Ada keyakinan sendiri ya? Iya, ada keyakinan sendiri. Kalau Oke. imun kita bisa memperbaiki kesehatan kita sendiri gitu. Oke, Mbak Dini berarti kan ini kan berarti bagi Mbak Dini vaksin itu hak dan hak ya? Iya, Bukan benar. hak dan kewajiban ya. Oke, nah. Tapi kalau misalnya nih, kan pemerintah masukin aturan juga, peraturan Perpres ya, Perpres. Di Perpres tuh kalau misalkan nanti nggak mau divaksin, wacananya mau didenda. Nah, gimana tuh Mbak Dini? Kan hak kita, Mbak, kita mau divaksin atau enggak. Dari kecil pun kan umur berapa bulan kita udah diwajibkan. Tapi kan kalau kita nggak mau toh kita sehat-sehat aja, kenapa harus dipaksa buat vaksin? Jadi vaksin hak dan hak, solusi ada nggak sih? Kalaupun selain vaksin, apa sih Mbak Dini yang mesti dilakukan buat kita menyetop atau menghentikan pandemi ini Ya bersama? tugas kalau menurut saya sih tugas pemerintah dan mungkin untuk Kementerian Kesehatan lebih fokus lagi gitu gimana mencari solusi tanpa memberikan denda kepada masyarakat yang mereka merasa berhak untuk tidak divaksin. Gitu. Oke, walaupun Mbak Dini tidak mau divaksin, ada masukan nggak untuk mereka yang gini, aduh saya mau divaksin tapi saya nggak punya uang. Tapi nanti kan setelah vaksin gratis ini ada wacananya vaksin berbayar tuh, kita harus beli ya. Setuju nggak sih seperti itu? Kalau saya misalnya nih, saya di kalangan bawah dan saya tidak bisa membayar vaksin, mungkin saya akan stres berat. Ini saya memposisikan diri saya mau divaksin, teman saya nggak punya uang gitu. Oke. Karena kebetulan memang saya tinggal di lingkungan menengah ke bawah ya Mbak ya. Oke. Jadi saya tahu betul gitu di mana tetangga-tetangga saya yang kadang aja mungkin yang di atas nggak sampai nih. Mungkin nih mumpung ada di sini nih, saya mungkin Mbak Bilkis bisa sampaikan Iya. gitu kan ke masyarakat bahwa sampai mereka tuh menangis nih Mbak, menangis mau makan aja nggak ada gitu. Apalagi kalau kemarin terbantukan dengan adanya bantuan Sosial. bantuan Iya. sosial Pak Anies gitu. Tapi pada halnya kan mereka juga sekarang sekolah online, Iya, pulsa dan sebagainya betul. gitu. Jangan kan buat vaksin, buat makan aja, buat kebutuhan sehari-hari aja mereka udah susah. Oke, banyak sekali prioritas yang lebih mendesak Iya ya. benar. Waduh, luar biasa. Oke, baik. Mbak Dini terima kasih ya. Mudah-mudahan sehat selalu dalam lindungan Tuhan ya Mbak Dini ya. Iya. Terima kasih. Makasih, Sampai ketemu Mbak. lagi. Baik. Pak, permisi. Namanya siapa, Pak? Kenapa? Namanya siapa? Afandi. Nggak apa-apa, Pak. Sebelahnya ya. Mas Pak Afandi dengan Bapak? Mamat. Pak Mamat, oke. Ini warga mana? Saya Tangerang. Tangerang. Oke, saya mau tanya ya. Ini kan sekarang kita sedang masuk ke proses vaksin serentak. Masif dan massal nih, tapi masih gratis. Yes. Pak Afandi sendiri sama Pak Mamat yang sudah sangat ingin vaksin atau ntar dulu deh gitu? Ya, kalau ada gratis, why not? Kalau ada gratis, why not? Iyalah, Jadi kalau berbayar nggak mau? tergantung. Kenapa? Kalau masih terjangkau, kenapa enggak? Oke, Karena kan buat kesehatan juga dong. terdapat vaksin, terhadap vaksinnya sendiri Mas Afandi sama Mas Mamat ada pendapat nggak? Sudah cukup yakin? Karena kan kalau dibilang yakin pasti yakin karena kan udah melalui beberapa tahapan uji dong. Oke. Sempat riset-riset sendiri nggak baca-baca gitu soal vaksinnya? Nggak. Pak Mamat? Nggak? Enggak, Tapi ingin divaksin? ingin. Udah daftar di kantor juga kok. Oh, udah daftar di kantor, Iya. tapi masih antri. Ya, baru pendataan saja. Kalau berbayar mau nggak? Mikir-mikir juga sih. Tergantung harga sih kalau Iya. bayar. Emang harga berapa sih yang pantas buat vaksin? Kalau masih sekitaran 500 atau 200 gitu, ya kadang kalau saya bilang akan segitu, kadang kan nggak semua masyarakat bisa. Oke. Kalau bisa ya budgetnya ya yang terjangkau semua kalangan masyarakat. Oh gitu. Makasih ya Mas Afandi, makasih Iya. Mas Mamat ya. Sehat selalu. Terima kasih. Ibu Atin warga mana, Bu? Depok. Depok. Oke. Alhamdulillah nih dapat warga Depok. Bu Kenapa Atin, emang? saya mau tanya, ini kan lagi vaksin serentak dan gratis. Ibu Atin sendiri termasuk yang saya ingin banget divaksin nih sekarang atau nanti dulu deh. Nanti dulu. Kenapa Bu? Ya masih belum pede aja. Terhadap diri atau terhadap vaksinnya? Terhadap vaksinnya termasuk terhadap diri juga. Wah, kenapa? Bu Atin apa yang dipikirkan?
Ya masih belum pede aja, itu aja. PD ini apa nih? Ada keraguan yang harus dijawab dong berarti dong? Ya, Apa tuh? Tentang apanya? efek sampingnya. Oke. Efek sampingnya itu akan seperti apa? Tapi kan aku nggak aman, tahu. udah beberapa banyak jadi penerima vaksin juga. Tapi Gimana? belum yakin. Belum yakin. Oke, satu lagi, masukan. Kalau ini kan masih gratis. Kalau nanti diwajibkan Hah? terus berbayar atau mandiri tadi, Ah. harus bayar lah ya mandiri. Ya kalau kewajiban kenapa enggak? Nggak Oke. masalah. Kalau kewajiban Ibu Ah, jalankan ya. supaya nggak kena denda nih. Ya, Tapi kalau misalkan kalau harus mandiri artinya bayar sendiri, kemampuan bisa Bu, aman. ya kalau kewajiban ya mau nggak mau. Gitu. Ada masukan nggak sih buat pemerintah apalagi nih selain vaksin? Apa ya? Ya Bu, nggak apa-apa. Memang ini adalah potretnya sama-sama bingung. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu ya. Amin. Hati-hati di jalannya Bu, terima kasih. Dengan jawaban atau suara dari masyarakat tadi yang sudah kita kumpulkan, ada yang segera ingin divaksin, ada yang masih menunda-nunda untuk divaksin. Artinya pasti tentu masih ada pro kontra dan pemikiran. Maklum, ini adalah fase atau tahap social awareness juga dan juga memberikan semangat untuk yang lain ikut dalam gerakan vaksin massal atau serentak ini untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan menciptakan imun menggunakan vaksin COVID-19. Namun yang sudah tim Fakta temui selama penelusuran kami dalam masa vaksin serentak ini memang sempat ada kesulitan baik dari segi administrasi, segi registrasi, atau mungkin juga segi penerapan protokol kesehatan. Tidak mudah mungkin di awal-awal, namun ini adalah upaya dari pemerintah untuk kemudian memulai sesuatu atau mencari alternatif solusi yang bisa dipercepat dan berharap hasilnya pun bisa baik untuk menyelesaikan pandemi ini. Wacana pemerintah untuk kemudian memberikan denda atau menjatuhkan denda terhadap mereka-mereka yang menolak vaksin ini juga jadi bahan pemikiran dari benak masyarakat. Mereka masih berpikir bagaimana harus memenuhi kewajiban jika tidak memiliki kemampuan nantinya untuk membeli vaksin COVID-19 yang nantinya sudah akan ada di rumah sakit dan bisa dibeli secara mandiri. Yang sudah divaksin pun tetap harus menjaga protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, tentu ditambah dengan 2 lagi, mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Kita lihat bagaimana hasil dari gerakan vaksin masif, massal dan serentak ini yang kemudian kita harapkan bersama menjadi salah satu solusi untuk memutus mata rantai COVID-19 yang sudah mendera lebih dari 1 tahun Ibu Pertiwi. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 21 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Bakis Manisang.